wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah sini kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Hari ini dengar dulu. Sambil ngisi boleh, tapi matanya lihat dulu ya, gantian. Nanti kalau ngisinya nanti juga nggak apa-apa setelah penyuluhan. Kita akan berbicara tentang reproduksi. Reproduksi itu tentang kesehatan. Apa kalimat kesehatan teman-teman semua? Alat kelamin. Reproduksi itu sama dengan penyuluhan tentang alat kelamin. Kenapa Bu kelas 5 sama kelas 6 udah dikasih penyuluhan tentang reproduksi? Karena sudah mulai pubertas. Pubertas itu yang laki-laki sudah ada yang mimpi basah, sudah ada yang senang sama perempuan, ya kan? Terus yang perempuan juga ada yang sudah menstruasi, ada senang juga dengan laki-laki. Yang tidak boleh laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan senang dengan perempuan. Itu yang tidak boleh. Kalau kalian senang dengan laki-laki itu normal, tapi harus di jalur-jalur yang seharusnya. Ya, kalau anak sekolah nggak apa-apa kita senang sama laki-laki buat motivasi kita belajar atau motivasi kita buat sekolah. Nanti di sekolah kan ada dia, jadi nanti saya rajin sekolahnya, gitu ya. Ini alat kelamin laki-laki, ya. Yang ini, ya, ini ada kelamin laki-laki ya. Ada yang sudah disunat atau belum disunat? Sudah disunat semua. Nah, sekarang yang laki-laki sudah pernah mimpi atau ngompol nggak? Pernah. Ada yang sudah suka sama perempuan? Kalau ada yang sudah nggak apa-apa. Kalau sudah berarti kalian normal, laki-laki normal, ya. Kalau suka sama perempuan itu laki-laki normal, ya. Begitu juga dengan perempuan. Kalau sudah suka, kayaknya dia ganteng deh. Itu normal, ya. Itu boleh. Yang nggak boleh cewek sama cewek toel-toelan, cowok sama cowok toel-toelan. Nah itu yang harus diperiksa, nggak boleh ya. Ini laki-laki. Tahu apa ini? Ya, betul. Ini tempat apa? Ini tempat apa? Tempat pipis, betul. Ya, tempat pipis. Ini kita bukan ngomongin jorok, tapi memang ngomongin yang memang ada. Kamu kalau bangun tidur pernah berdiri? Nah, itu juga normal. Yang tidak berdiri itu yang tidak normal, harus diperiksa, jangan diem aja, ya. Jadi setiap bangun tidur, si ini harus berdiri. Si siapa namanya? Kalau kita dipanggilnya, nah, si Mr. P ini harus berdiri. Kalau nggak berdiri, kamu harus, kenapa kok nggak berdiri ya? Itu harus tanya sama ibu, jangan diem aja. Ini harus berdiri setiap pagi, ya. Kalaupun ngelihat sama perempuan juga pasti pernah berdiri, ya kan? Iya, itu normal, ya. Itu normal. Jangan malu, jangan sungkan, jangan bilang ayolah Bu. Itu malah pertanyaan nanti loh. Kamu kok kenapa nggak berdiri sama perempuan? Berarti kamu ada kelainan, gitu, ya. Jadi setiap bangun tidur, setiap suka sama perempuan atau ada sesuatu yang bikin kamu bikin ada nafsu, nah ini akan berdiri, ya, akan berdiri. Dengar, yang tidak boleh kalau sudah berdiri begini, yang tidak boleh dekat-dekat sama perempuan, nggak boleh. Boleh dekat sama perempuan itu kalau sudah nikah, ya. Dan bagian yang tertutup sama baju itu tidak boleh dipegang oleh orang lain. Itu punya kamu. Yang tertutup baju, yang nggak tertutup baju bisa ketowel, ya. Tapi yang ditutup sama baju itu tidak boleh ditowel sama orang. Kalau ada yang ditowel sama orang, kamu wajib lapor. Nggak boleh takut, harus lapor,
Ya, misalnya suka nonton TV nggak? Bukan nonton TV, tapi film ya. Iya, informasi. Jadi ada anak yang dikasih uang 5.000, 10.000, tapi mau dipegang-pegang semuanya. Diem aja dianya. Pokoknya kalau ada orang yang kenal, mau ada orang yang tidak kenal, apalagi kamu suruh dipegang-pegang dalamnya, jangan mau lari teriak. Nanti ada yang begini, ya. Nanti ada yang nolongin. Jangan diraba-raba, kamu diem aja. Gak boleh. Yang boleh meraba itu cuma diri kamu sendiri dan ibu. Ibu. Kalau kamu sakit, kalau misalkan itu yang ngurusin kamu pipis, yang ngurusin kamu siapa? Ibu kan? Iya. Jadi kalau bapak jarang, biasanya ke si ibu, ya. Kalau apa-apa kamu pasti ngadunya ke ibu. Jadi kalau ada orang lain selain kamu dan ibu meraba-raba, wajib lapor atau teriak, ya. Misalkan saya kasih kamu update, tapi saya pegang-pegang punya kamu ya, mau nggak? Jadi jangan lapor, ya. Nanti kamu saya kawin mau nggak? Lari, ya. Lari ke siapa aja minta tolong teriak, ya. Jangan pernah mau dipegang-pegang dalaman atau semua yang tertutup dengan baju. Ingat ya, nggak boleh ya. Oke. Selain tempat pipis, ingat, selain ini buat tempat pipis, ini bisa mengeluarkan bibit buat anak yang namanya sperma. Kamu kalau misalkan lagi lagi suka nonton film porno, ya? Nah, jadi nanti ada kayak keluar cairan, dia kental. Kamu nanti pernah kayak kamus, baunya kayak pemutih, baiknya. Nah itu nanti yang namanya sperma. Sperma ini nggak boleh nempel sama perempuan. Sekali nempel sama perempuan itu akan hamil. Ya. Kerawang itu tertinggi angka perkawinan muda. Jadi biasanya kelas 6 itu sudah ada yang nikah, bahkan sudah ada yang hamil. Nah, karena tidak tahu dan suka nonton film porno, itu nggak boleh, ya. Jadi ini juga mengeluarkan yang namanya sperma. Sperma itu untuk membuahi atau cikal bakal menjadi anak. Sperma itu akan jadi anak kalau ada di perempuan, ya. Kalau ada di perempuan, jadi makanya jangan dekat-dekat sama perempuan kalau belum nikah. Pacaran juga gitu, nggak boleh pacaran sampai keluar batas, ya. Ada lagi fungsinya ini untuk apa? Apa? Nih, yang namanya sperma, dia kayak kecebong. Nanti kalau dia kecebong itu bukan dilihat di mikroskop, itu kayak kecebong. Kayak gini, sperma itu. Dia walaupun sedikit keluar, tapi isinya itu berjuta-juta untuk bakal anak. Iya, atau alamat. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang laki-laki. Udah ngerti ya? Ngerti. Jadi nggak boleh dekat-dekat ini. Nanti kalau kamu dekat-dekat sama perempuan, di perempuan nanti akan ada ini sperma, ini akan jadi begini. Kalau kamu bilang, nah kamu belum kerja, tapi kamu udah punya begini, kan enggak. Makanya sekarang kerja dulu, sekolah dulu yang pinter, gapai dulu cita-cita kamu, baru, ya. Nah ini. Apa itu? Itu apa? Sekarang kalau udah besar, udah kelas 5 sama kelas 6, apalagi sudah menstruasi, itu nggak boleh diketawain, ya, nggak boleh ketawa. Itu namanya, sekarang kita masuk ke
yang perempuan. Ya. Nah, ini organ perempuan. Ini organ perempuan. Ya. Ya, dan ya. Gak apa-apa. Yang laki-laki lihat gak apa-apa. Ini kita lagi belajar edukasi tentang seksualitas. Ya, asal nanti di apa namanya? Nggak boleh berpikir macam-macam. Ya, ini lagi kita mencari ilmu. Ya. Nah, ini perempuan. Perempuan itu nih. Nanti kalau yang namanya sperma tadi yang kayak kecebong, dia masuk ke sini. Di sini yang akan namanya anak-anak. Makanya dia akan hamil, ini akan besar untuk perempuan. Makanya hari ini ibu akan memberikan imunisasi untuk mencegah kanker rahim. Nah, kanker rahim, yang punya rahim itu laki-laki atau perempuan? Makanya yang disuntik hanya perempuan. Jadi yang disuntik hanya yang punya rahim untuk mencegah kanker rahim. Nah, nanti yang perempuan itu ini cuma segini rahimnya. Ini kalau dipotong dari depan ya, dari depan ini akan bentuknya seperti ini. Nanti kamu kalau misalnya sudah menikah, punya suami, kamu akan hamil, anaknya akan di sini. Ini akan melebar seperti balon. Jadi perut kamu besar. Adanya di sini. Kalau dia tidak hamil, hanya seperti bohlam lampu. Bohlam lampu yang kecil. Ya, seperti itu. Ini gede. Ya. Jadi seperti itu kalau perempuan. Ini yang namanya rahim. Biasanya banyak kankernya adanya di sini, di mulut rahim. Di sini nih. Ini banyak kotor. Ya. Nanti kamu kalau nggak hamil, dia mens. Ini yang tadinya dipersiapin buat kehamilan, karena hamilnya nggak ada, makanya dia akan jatuh. Yang namanya akhirnya namanya menstruasi. Ada yang sakit dan ada yang tidak sakit. Yang sakit itu harus diperiksa. Normalnya tidak sakit. Sakitnya gimana, Bu? Sakitnya itu sampai kamu pingsan, nggak bisa jalan. Itu yang harus diperiksa. Tapi kalau cuma sakit kamu bisa masih tahan, itu nggak apa-apa. Itu masih normal, ya. Jadi kalau sakit itu ini kan terkelupas ini sakit dan ini dia bergerak untuk mengeluarkan, membersihkan. Jadi kadang suka ada yang kayak bekuan darah itu nggak cair, ya, karena ada bekuan ini keluar. Dan ini biasanya itu normalnya 3-5 hari itu banyak. Setelah 7 hari ke sana, tinggal flat dikit-dikit aja. Ya, jadi ini nanti kamu yang perempuan harus benar-benar bersih. Ya, jangan dipakai softtek buat 1 hari. Bajunya udah kayak apa? Itu juga kan darah yang keluar darah kotor. Jadi setiap udah penuh, nah buang, cuci dulu, buang pakai kertas koran, baru plastikin, buang. Kalau bisa jangan kamu nggak dicuci, buntel-buntel darah begitu banyak. Buka-buka, buang. Nggak bisa gitu. Nanti suka ada yang menyalahgunakan darah menstruasi itu. Ya. Jadi cuci dulu baru buang. Kalian akan lebih suka sama ini gambar-gambar. Kalau apa namanya? Kalau tulisan nggak akan suka. Nah ini namanya siklus menstruasi. Ya, siklus menstruasi. Yang laki-laki tahu menstruasi? Biasanya kalau kamu ada ketemu cewek atau nyenggol aja, terus dia marah, wah, itu namanya PMS. Biasanya dia lagi menstruasi. Orang yang menstruasi jangan dideketin, emosinya tinggi, marah-marah terus. Ya, jadi jangan dideketin. Atau ibu marah kenapa ya? Ibu marah-marah dulu di rumah ya? Ibu lagi menstruasi ya? Kalau enggak, ibu lagi PMS. Jadi jangan dideketin. Itu biasanya gitu. Itu aja kalau cewek lagi net terus emosinya tinggi itu masih normal.
Kalau bilangnya ada. Makanya Fatima, makanya perempuan yang sudah menstruasi laki-laki bisa hamil. Kalau bukan berarti kita kesenggol cowok. Perempuan juga gitu. Semua yang tertutup dengan baju dan jilbab tidak boleh disentuh oleh siapapun. Ya, tidak boleh. Kecuali kamu sendiri sama orang tua, ibu, bapak. Ya, jadi tidak boleh disentuh oleh siapapun. Semua yang tertutup baju laki-laki dan perempuan tidak boleh disentuh oleh siapapun. Kamu mau dikasih apapun, jangan pernah dibolehkan orang lain menyentuh atau meraba. Jadi ya, kalau misalkan kamu dikasih duit 50.000, boleh nggak? Kalau dikasih HP, boleh? Jadi nggak boleh. Fisik, mental, emosi belum siap untuk menjadi ibu atau jadi bapak. Jadi kasihan nanti anaknya. Ya, mau dikasih apa kamu nanti? Ya. Sering menyebabkan kematian. Ya, usia yang bagus untuk hamil itu perempuan usianya di atas 20 tahun. Ya, 20 tahun. Laki-laki menjadi seorang ibu bapak itu bagusnya di usia 25 tahun. Ya, itu udah matang. Kalau sekarang kamu suka-suka anak-anak teman kamu, itu namanya cinta. Ya kan? Udah ada yang suka-sukaannya. Oh, enggak. Kalau yang dulu itu yang harus diperiksa. Kenapa belum suka? Jangan-jangan dia sukanya sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Ya? Banyak yang begitu. Ini apa? Ya? Jadi yang nggak boleh perempuan itu, ini yang paling penting. Daerah ini, ya, dijaga. Daerah ini dijaga, nggak boleh disentuh oleh siapapun. Walaupun dikasih iming-iming hadiah apa aja, nggak boleh disentuh. Disentuhnya kapan? Disentuhnya kapan? Sesudah menikah. Ya, sebelum menikah ini nggak boleh disentuh oleh siapapun. Dan yang laki-laki juga nggak boleh nyentuh. Ya, nggak boleh sok dilejek perempuannya, disentuh, nggak boleh. Dan payudara, jangan suka cemar-cemar payudara perempuan. Yang laki-laki nggak boleh, ya. Atau perempuannya pakai baju yang leggong, nggak boleh juga, ya. Pokoknya yang bagian atas payudara, bagian bawah vagina ini nggak boleh dipegang sama siapapun. Perempuan, ya. Nih, ini contoh dari kanker rahim. Ini yang kita cegah untuk perempuan yang sekarang ini kita mau kasih suntikan, biar kalian tidak begini. Nih, ini rahim. Ini rahim ini kan harusnya begini, ya kan? Mulus, kayak mulut begini. Nah, tapi kalau kamu udah kena kanker, yang nggak akan disuntik nih, yang sekarang ini takut nggak mau disuntik, ini akan begini. Dia kayak brokoli, tau nggak? Brokoli, nah itu di dalamnya kayak gitu. Tapi kalau brokoli kan hijau, kalau ini brokolinya merah. Sekali disentuh, ini berdarah, nggak berhenti. Makanya sekarang kita cegah dengan imunisasi namanya APV, pencegahan kanker rahim. Kenapa yang perempuan aja yang disuntik? Nah betul, karena laki-laki nggak punya rahim. Pintar. Ada nggak sekarang laki-laki yang punya rahim? Ada nggak? Ada yang bences itu, ya. Dia jadi perempuan. Tetap aja, dia mau didandanin kayak apa jadi perempuan, tetap aja dalamnya dia nggak punya rahim. Itu pembedanya antara laki-laki dan perempuan, ya. Ini kanker rahim, ya dia jadi begitu banyak tuh. Pencegahannya, ini tahu apa ini? Tahu.
Jadi yang rahim tadi, yang rahimnya di atas, ini keluar lewat vagina. Akibatnya apa? Bukan akibatnya, penyebabnya apa? Satu, kamu jangan terlalu banyak bawa beban berat, ya, beban berat atau loncat-loncatan, ya, loncat-loncatan ini bisa turun rahimmu, ya, misalkan jatuh, rahim itu kan dipegang sama tali-tali, jadi makanya dia bisa naik ke atas, bisa kencang. Ini talinya udah putus, jadi turun. Itu perempuan, ya, namanya prolap uteri. Nah, ini bayi-bayi yang dikeluarin sebelum waktunya, misalnya kecelakaan, hamil duluan, diurus sama paparazzi, kan bayinya nggak salah. Nah, yang salah siapa? Ibunya sama bapaknya. Kalian yang menikah biasanya seperti itu. Pacaran kebablasan sampai hamil, bayinya malah ini bisa menyebabkan kematian, ya. Bisa juga bayinya cacat, kayak gini, bayinya cacat. Mau punya anak cacat? Jadi makanya yang sehatnya dari kita dulu, ya. Kita harus sehat dulu. Oke, ada pertanyaan? Masa ada pertanyaan? Oh, kalau aku gatal-gatal ininya bagaimana, Bu? Bu, kalau misalkan aku suka keluar kayak keputihan itu gimana, Bu? Tampar. Nah, sekarang satu lagi yang penting. Yang penting namanya kebersihan atau personal hygiene. Ya, jadi yang laki-laki celana dalamnya ataupun perempuan celana dalamnya itu harus diganti setiap mandi. Jangan dipakai 2 hari, 3 hari. Itu yang menyebabkan adanya jamur. Nanti kamu gatal-gatal ataupun nanti pipisnya sakit. Perempuan juga gitu. Kalau memang pakai celana itu harus celana dalam, itu harus kering. Gak boleh basah-basah, habis pipis basah, kamu pakai lagi. Itu yang bikin jadi gatal atau selangkangan kamu jadi banyak jamur putih atau keputihan. Itu yang menyebabkannya jadi kayak gitu. Jadi kebersihan diri itu wajib dijaga, ya. Apalagi kalau sudah berdiri begitu suka ada keluar cairan. Jadi cairannya yang itu harus diganti. Kalau bisa malahan setiap sekolah itu atau kamu kemana-mana bawa pengganti celana dalam itu 1. Jadi kalau basah ganti, basah ganti, nggak boleh celana basah dipakai. Itu bisa menyebabkan dan baunya juga agak sedap, ya. Dan nggak boleh beli sabun sirih di Alfa, itu nggak boleh. Kamu nggak boleh pakai kayak gitu. Yang bagus itu habis pipis beli lap kering atau kamu mana-mana bawa anduk kecil, beli lap kering, boleh pakai lagi kalau celana dalam nggak basah. Baik kalau olahraga, habis olahraga ke dalam-dalam nggak basahnya. Ya, kalau ke dalam-dalam basahnya kamu sudah di luar dalam. Jangan ditutup. Sekarang kamu bayangin celana gosok apa ya? Ketiak kamu. Kalau tahu kan? Jadi kalau bisa pakai yang namanya roll-on, ya. Kalau nggak nanti kita, aku biar ketiak kamu nggak bau dong, ya. Oke. Rexona boleh, banyak. Ada lagi yang ya itu kebanyakan Rexona. Pakai yang itu, ya. Jangan bau, ya. Jangan bau. Kalau dia berubah karikal, tapi kalau wangi banyak yang suka. Wangi bersih banyak yang suka, ya. Ya, ada pertanyaan nggak? Ada. Kalau nggak ada pertanyaan, yang laki-laki boleh ke sebelah sini, yang perempuan kita ke sebelah sana, kita imunisasi. Yuk. Yang laki-laki sambil isi aja ya, jangan pakai mulut, isi pakai tangan kan? Laki-laki sebelah sini. Kita mulai imunisasi yang perempuan. Nah, yang perempuan imunisasi nanti ada di sebelah kiri, tangan kiri. Tidak
penyebab ya. Gak usah pakai mulut, nah gak usah pakai mulut. Ya, pindah aja. Nanti boleh. Ya, nanti balik lagi ya, nak. Ya, itu yang laki-laki geser sebelah sini, nak. Geser, geser. Geser ya. Ah, sakti itu. Kan di video call. Naim, awas lagi di videoin. Ya. Ya. Gak apa-apa, sambil sambil giliran. Sini aja. Oh iya, di situ, nak. Sayang. Ganteng. Kamu sama siapa? Nah, dengar ya teman-teman, yang laki-laki tolong itu apa dia dulu? Ya, yang perempuan ini tidak menyebabkan demam, ya, tidak menyebabkan demam. Akan menyebabkan demam kalau kamu habis disuntik minum es. Jadi habis disuntik nggak boleh minum es, ya. Mandi nanti sore boleh biasa. Nanti setelah disuntik karena nggak akan merasa apa-apa, biasa aja, ya. Tangan sebelah kiri. Udah sarapan semua? Nggak boleh minum. Tempat penyuntikan yang dikasih apa-apa. Awas, umurnya sana. Satu Ji. Ya. Kamu mau kemana sana? Ya udah. Kita mulai penyuntikan ya.